semuanya, glad to meet you again. Balik lagi nih sama Ibu. Hari ini kita mau belajar lagi ya. Coba lihat di belakang Ibu sudah tersedia angka 1 sampai angka 10. Kira-kira kita mau belajar apa nih kalau kalian lihat angka 1 sampai angka 10? Bu, angka 1 sampai angka 10 itu adalah bilangan bulat. Betul, ini adalah bilangan bulat. Tapi kalau misalnya Ibu berikan lingkaran pada bilangan-bilangan tertentu, kira-kira masih menjadi bilangan bulat atau menjadi bilangan yang lain ya? Oke, Ibu Sita akan berikan lingkaran di angka 2, kemudian 3, 5, dan 7. Nah, coba kalau kalian lihat lingkaran ini, yang Ibu Sita berikan lingkaran itu merupakan bilangan apa sih? Dalam matematika ada yang namanya bilangan prima. Nah, contoh dari bilangan prima itu ada 2, 3, 5, dan 7. Ini contoh dari bilangan prima ya. Bu, bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu bilangan yang punya dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri atau dirinya sendiri. Ya, ini adalah bilangan prima, contoh-contoh dari bilangan prima. Dan bilangan prima itu hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Coba kita buktikan ya, apakah betul nih 2, 3, 5, 7 dan seterusnya itu hanya punya dua faktor? Oke, perhatikan. Kita buktikan dengan bilangan 2. 2 ini hanya bisa dibagi dengan 1 dan hanya bisa dibagi dengan 2 atau dia sendiri gitu ya. Coba 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Kemudian 2 itu hanya bisa dibagi dengan 2 dan hasilnya 1. Berarti benar ya kalau 2 itu adalah bilangan prima. Dia hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Ini bilangan prima. Tadi itu tentang bilangan prima. Nah, dari bilangan prima ini ternyata kita bisa belajar tentang faktor prima. Bu, faktor prima itu apa? Coba perhatikan contoh yang Ibu akan berikan. Misalnya, Ibu minta buat kalian menentukan faktor prima dari 12 misalnya ya. Nah, jadi kita cari nih faktor-faktor dari 12 itu berapa saja. Kita bisa menggunakan pohon faktor untuk mencari faktor-faktor dari 12. Itu salah satu caranya ya. Kalian masih bisa juga mencari faktor itu dengan menggunakan tabel perkalian, tapi kali ini kita pakai pohon faktor ya. Jadi 12 itu kita bagi dengan bilangan prima ya. 12 ini kita bagi dengan bilangan prima. Bu, bagi dengan bilangan prima berapa? Mulai dari bilangan prima yang paling kecil dulu ya. Lihat, bilangan prima yang paling kecil itu 2. Kalau misalnya 12 bisa habis dibagi dengan 2, maka ini bisa kita gunakan di pohon faktor gitu ya. Kita coba 12 dibagi dengan 2 dapat berapa? Dapat 6 ya. Nah, hasil tuliskan di sebelah kanan gitu ya. 6 ini ternyata masih bisa kita bagi lagi. Kita buatkan lagi pohonnya seperti ini ya. 6 kita bagi dengan berapa lagi, Bu? Karena ini tentang faktor prima, jadi kita harus baginya dengan bilangan prima. Tidak boleh dengan bilangan yang lainnya, harus dengan bilangan prima. Kalau misalnya 6 masih bisa dibagi dengan bilangan prima 2, maka gunakan itu dulu gitu ya. Kita coba 6 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. 6 dibagi dengan 2 dapat 3 gitu ya. Nah, 3 ini masih bisa kita bagi lagi ya. Kita buatkan lagi pohonnya ya. 3 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan bilangan prima ya, tetap dengan bilangan prima. Kalau sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang kedua, yang 2 berarti kita cari bilangan prima yang lainnya. Kira-kira 3 ini bisa dibagi dengan berapa? Oh, ada Bu, bilangan prima itu 3. Berarti 3 ini masih bisa dibagi dengan 3 ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1 gitu ya. Nah, sebetulnya sampai di sini itu sudah selesai. Tetapi biasanya saat kita akan menuliskan faktor-faktornya, itu kalian lupa untuk menuliskan yang faktor 3 ini. Makanya Ibu buatkan lagi seperti ini supaya faktor ini lurus ya. Faktor ini lurus di sebelah sini, yang di sini itu adalah hasilnya. Jadi kita tidak akan kelupaan ketika nanti akan menuliskan faktor-faktornya. Jadi faktor dari 12 itu ada 2, 2, dan 3 gitu ya. Nah, ini ada
adalah cara buat kita mencari faktor dari 12 gitu ya. Nah, caranya itu seperti ini, menggunakan pohon faktor. Jadi kalau kita lihat dari caranya, faktor prima itu apa sih Ibu? Faktor prima itu adalah bilangan yang adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut dan dia merupakan bilangan prima. Kenapa bilangan prima? Karena ketika kita mencari faktor dari 12, kita membaginya dengan bilangan prima ini. Nah, maka dia disebut sebagai faktor prima. Faktor itu banyak sekali, tapi yang kita pelajari kali ini adalah faktor prima. Jadi dibaginya dengan bilangan-bilangan prima. Jelas ya? Tadi kita sudah belajar tentang bilangan prima dan kita juga sudah belajar tentang faktor prima. Nah, sekarang kita bisa belajar ke tahap yang berikutnya, yaitu faktorisasi prima. Jadi sebelum kalian bisa melakukan atau menjelaskan tentang faktorisasi prima, kalian itu perlu tahu dulu nih apa itu bilangan prima dan apa itu faktor prima. Kita sudah belajar, sekarang kita lanjut ke faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu adalah cara menyatakan suatu bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan prima. Ya, seperti apa? Perhatikan contoh berikut. Tentukan faktorisasi prima dari 30. Misalnya seperti itu ya. Kita buatkan dulu nih pohon faktornya. Kita cari faktornya dengan menggunakan pohon faktor. 30 ini kalau kita memakai pohon faktor berarti kita akan menggunakan bilangan prima sebagai yang dibagi, gitu ya. Jadi 30 ini kita bagi dengan bilangan prima berapa? Kita mulai dari yang paling kecil ya, bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil itu 2. Kira-kira 30 bisa habis dibagi dengan 2 enggak? Oh bisa. 30 ketika dibagi dengan 2 dia dapat 15. Nah, sekarang 15 ini masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima tentunya. Bilangan prima berapa? Kalau sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2, kita bisa gunakan bilangan prima yang lain. Nah, ini kan masih ada nih, kira-kira 15 bisa dibagi berapa? 15 itu bisa dibagi dengan 3, gitu ya. Kita buatkan pohonnya, 15 dibagi dengan 3 dapat 5. Nah, sekarang 5 ini kita masih bisa bagi lagi. Kira-kira kita bagi dengan berapa? Lihat bilangan prima berapa lagi yang bisa dibagi dengan 5. Oh, 5 bisa dibagi dengan 5, Ibu. Dapatlah 1. Nah, inilah faktor prima dari 30 ya. Sekarang kita mau buatkan faktorisasi primanya. Gimana caranya? Lihat, pengertian dari faktorisasi prima adalah menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian. Berarti faktor-faktor prima ini kita nyatakan dalam bentuk perkalian seperti ini. 2 dikali dengan 3 dikali lagi dengan 5. Inilah yang disebut sebagai faktorisasi prima. Bagaimana cara kita menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian prima? Itu adalah faktorisasi prima. Mudah ya? Sekarang giliran kalian untuk mencoba, coba tentukan faktorisasi prima dari 18 dan 24. Bisa ya? Selamat mencoba. Bye-bye.